Ibnu Hajar dalam kitab Jawahirnya beliau berkata, waruwiyat hadil qissah bi absat min hadza, menceritakan meriwayatkan hadis ini dengan lebih lengkap lagi. Wahia anna dzalika syab ismuhu Alqamah, bahwasanya si anak laki-laki itu namanya Alqamah. Ini sering banget kita dengar Bu ya. Wa innahu kana katsirul ijtihad, dia itu banyak berijtihad, maksud banyak jihadnya dalam masalah apa? Fit taati, dalam masalah ketaatan, minas shalah, dari salat, puasa, sedekah. Jadi kalau ibadahnya top, sholatnya rajin, sodakonya iya, semuanya luar biasa. Famaridha, lalu setelah itu anak ini si Alqamah ini sakit, washtadda maraduh, dan tambah berat sakitnya. Fa ursilat imra'atuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istrinya tuh ngirim utusan kepada Nabi ya, untuk menyampaikan kepada Nabi bahwasanya anna zauji Alqamah fin naza, bahwasanya suamiku yang bernama Alqamah itu lagi naza. Fa aradtu an u'limaka ya Rasulullah bihalih, dan aku pengen ngasih kabar kepadamu akan keadaannya. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ammaran wa Bilalan wa Suhaibah. Jadi akhirnya Nabi dengar kabar dari istrinya Alqamah bahwasanya ada Alqamah tuh mau naza, ngasih kabar. Nabi akhirnya ngutus Ammar, Bilal sama Suhaib. Sahabat Ammar, sahabat Bilal sama Suhaib disuruh untuk datang ke Alqamah. Wa qala imdu alaihi, pergi sana kalian, walakinuhu syahadah, talqin tuh pakai syahadat, kalian bimbing. Nabi utus tuh 3 orang. Faja'u ilaihi, hanya mereka datang nemuin si Alqamah tadi. Fawajaduhu fin naza, menemukan Alqamah itu lagi naza. Faja'alu yulaqinunahu, akhirnya dibimbing untuk talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah. Wa lisanuhu lam yantaqu bih, lisannya enggak terucap, enggak bisa ngucap, enggak bisa keucap, kayak berat banget mengucapin. Fa arsalu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun mengirim utusan kepada Nabi menyampaikan berita tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hal min abawaihi ahadun hayy, apa orang tuanya ada yang hidup? Qila ya Rasulullah, lahu ummun kabirus sin, Alqamah tuh punya ibu yang udah tua banget. Fa arsala ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun mengutus orang untuk menemui ibunya Alqamah. Yaqulu laha, dan mengatakan kepadanya, in qadarti alal masir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mampu untuk nemuin Nabi, ayo gitulah. Wa illa fantazirihi fil manzil hatta ya'tik, kalau memang kamu enggak mampu jalan nemuin Nabi, Nabi yang akan mendatangimu. Lihat Nabi kita, karena dengar udah sepuh Nabi nggak tega datang ke sini, nggak. Nabi tanya, kalau memang mampu ditunggu sama Nabi, kalau memang nggak mampu Nabi yang datang. Faja'a ilaiha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa akhbaraha bidzalik. Datanglah utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan hal tersebut. Faqalat nafsi li nafsihil fida, aku jadi taruhan nih, maksudnya sumpah itu ya. Ya aku taruhannya, ana hakun bi ityani, aku yang paling pantas untuk datangi Rasulullah. Kalau Rasulullah jangan Rasulullah yang kesini, aku yang paling pantas untuk menemui Nabi. Fatawakkat, akhirnya jalan itu sambil berpegangan gitu Bu ya. Wa qamat ala asa, berdiri sambil megang tongkat, bersender kepada tongkat, lalu datang. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallamat, datang ke Rasulullah lalu ngucapin salam. Wa radda alaiha salam, dan Nabi pun membalas salamnya ibunda Alqamah. Wa qala laha ya umma Alqamah, ibunya Alqamah, usduqini wa in kadzabtini ja'al wahyu minallah ta'ala, jujurlah kamu yang jujur sama aku. Kalau kamu bohong pun nanti aku dapat wahyu dari Allah, kata Nabi kita. Kaifa kana halu walidiki Alqamah, gimana sih keadaan Alqamah anakmu tuh? Anakmu Alqamah tuh sebenarnya gimana? Kata Nabi, kamu yang jujur ya. Kalau kamu gak jujur pun nanti aku dapat wahyu dari Allah. Jadi terus akhirnya apa? Qalat ya Rasulullah, kana katsirus shalah. Ya Nabi, Alqamah tuh banyak sholat, rajin sholatnya. Katsirus shaum, rajin puasanya. Katsirus shadaqah, senang sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi nanya, "Fama haluk?" Terus gimana denganmu? Ya dia tuh bener rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Fama haluk? Terus gimana keadaanmu? Maksudnya dia sama kamunya tuh gimana? Qalat ya Rasulullah,
ana alaihi sakhitah. Ya Rasulullah, aku tuh marah banget sama dia. Aku tuh kecewa banget sama Alqamah. Sakit hati banget sama Alqamah. Ana sakhitah, marah. Qala walima, kenapa? Kenapa kamu tuh sampai marah kayak gitu ke Alqamah itu kenapa ya Rasulullah? Karena yu'athiru zaujatahu wa ya'sini. Dia tuh duluin urusan istrinya sampai durhaka kepadaku. Jadi patuh kepada istrinya, nurutin maunya istrinya sampai dia tuh durhaka kepadaku, sakit hatinya. Dalam kisah sih ya pernah dalam kisah dikisahkan Alqamah tuh pulang bawa hadiah baju. Ya katanya dalam kisah tuh pernah bawa hadiah baju di antara yang bikin ibunya sakit itu. Waktu itu pulang bawa hadiah baju. Akhirnya ibunya dikasih baju. Ibunya senang dapat hadiah dari anaknya. Wah udah dipakai, udah senang. Tiba-tiba anaknya datang lagi, Bu katanya kenapa? Bajunya ketuker. Yang itu yang dipakai ibunya tuh punya istrinya. Oh ya sudah ketuker, dipikir modelnya sama. Beda. Yang ibunya bahannya kasar, yang istrinya bahannya bagus. Ya Bu ya, itu ya namanya ibu tek, ya kadang udah ngeliat. Udah kadang lihat. Emang bener sebenarnya orang tua mungkin kalau nggak ngelihat nggak ada masalah. Orang tua-tua itu kan biasanya malah kalau dikasih baju bagus malah disimpan toh di lemari. Cuma kalau sudah kadung diambil tiba-tiba diambil itu gimana pun namanya manusia ya nggak terima dong. Ada sakitnya, ada pegelnya gitu. Hanya nyimpen tuh. Udah mulai gak enak. Kapan lagi ibunya Alqamah tuh kelaparan? Rupanya nggak ada makanan di rumahnya. Datang pergi ke rumahnya Alqamah, ngelihat ada makanan. Nah ibumu lapar pengen makan. Oh iya tak Bu katanya. Iya ibu minta makan ya. Iya tapi ini nunggu istriku dulu ya Bu. Nunggu istriku dulu. Jadi saking cintanya ke istrinya, ibunya lapar pengen makan, nunggu istrinya dulu. Ibunya nggak dikasih makan. Wah itu langsung ibunya nggak kuat sudah. Sampai ibunya kelaparan pun ternyata nggak punya kasih kepada ibunya, masih mikirin istrinya dulu. Lah ini loh Bu. Makanya kadang perlu juga, kadang tanpa sengaja kita ini yang menjadikan orang tua itu jadi marah. Ada orang tua kok gak senang sama suami kita atau sama mungkin penyebabnya ya kita, perilaku kita inilah. Sehingga kadang ada anak itu kalau apalagi kalau memang benar, kadang kalau memang gabung dengan orang tua itu memang kita harus lebih hati-hati. Artinya perasaan orang tua tuh harus dijaga. Ada anak kadang nggak tahu diri, ya Bu ya, anak yang nggak tahu diri atau menantunya yang nggak tahu diri, dan anaknya kadang kurang perhatian akan hal itu. Tinggal satu rumah, nggak taunya menantunya bener masak, ternyata cuma masakin suaminya nggak masakin ibunya, lo kan kurang ajar ini. Atau tiba-tiba habis makan sama suaminya udah kadang makannya ngumpet-ngumpet di kamar, apalagi kalau pengantin baru. Potong ke kamar, semuanya ke kamar. Udah gitu nanti taruh baju piring-piring kotor ke dapur, ibunya suruh nyuci. Lah kan kurang ajar. Itu kadang bisa jadi sebab awalnya hubungan senang punya mantu, senang punya ini, lama-lama jadi marah. Makanya kadang kita tuh harus banyak jaga perasaan. Makanya ibu kalau punya anak perempuan tolonglah ajari mereka untuk punya perasaan. Punya perasaan tuh gimana? Perasaannya tuh kalau istilah ibu kami tuh perasaanmu sing jalan. Perasaanmu tuh jalan. Maksudnya jalan tuh gimana? Jangan cuek gitu lah. Jangan gak peduli lihat. Jangan hanya pokoknya saya. Lihat kebutuhan orang lain. Itulah. Jadi kami kalau dulu punya ibu tuh cerewet urusan gitu. Perasaan. Sampai ibarat tuh kalau makan tuh Bu ya. Makan. Nggak taunya lauk gitu. Misalnya kan kadang ya namanya anak kalau udah lauknya cocok gitu kan kalap gitu Bu ya. Masa kecil deh ya. Gitu tuh ibu marah. Dok walaupun kalaupun kamu senang makanan dipikir. Ini saudaramu udah makan belum? Perasaanmu yang jalan. Walaupun senang jangan gak peduli sama yang lain, saudaramu dipikirkan gitu. Ya Bu ya. Jadi memang sampai kadang orang tua kita dulu tuh ya cerewet, paling marah. Kalau udah anaknya cuek gak mikirin saudaranya, gak mikirin yang lain, itu paling marah. Sama nanti yang lainnya repot kok dia gak bantu, marah ibu. Kok kamu tuh perasaanmu mati, mau saudaramu begini, atau kamu di rumah bibimu kok udah mau bantu, marah. Makanya kadang perlu Bu ya, sehingga akhirnya kita pun belajar untuk untuk nggak egois gitu loh. Belajar untuk kalau di mana-mana tuh ya sudah mikirin perasaannya orang. Oh jangan sampai ngambil haknya orang, jangan sampai, karena memang oleh orang tua tuh dibisikin seperti itu. Nah kita pun kadang perlu. Jadi ditinggal ke rumah mertua juga kami nggak bingung. Walaupun di mertua waktu itu pertama kali Bu ya, pertama kali nggak ketemu mertua udah bawa anak umur 4 bulan coba.
Nah Bauti itu sama Akung, Umi itu bawa anak umur 4 bulan. Nggak dikawal lagi sama Buya. Buyanya udah di Yaman. Umi dibawa sama ibu, dianterin pertama kali ketemu Bauti sama Akung itu udah bawa Zahra umur 4 bulan. Habis itu ditinggal di situ sama ibu. Ditinggal, ibunya pulang ke Malang. Wes pokoknya tak antar ke mertuamu. Wes mariku terserah ya. Kita pulang, kita di sini ada 2 minggu bilang gitu. Jadi nanti kalau memang virus mau dipulangkan lagi ya nggak apa-apa katanya gitu. Aduh kata kita ditinggal. Baru kenal ya kagok sebenarnya. Cuma ya selalu ingat pesan ibu, perasaanmu jalan. Sehingga akhirnya kita belajar, walaupun kadang Zahro rewel atau apa, ya Umi kita ngusahain ke dapur. Walaupun kadang ya ke dapur sebentar, baru ke dapur wah nangis lagi, kabur lagi ke dalam. Yang penting usahanya ada, bukan langsung gara-gara anak rewel dekem aja di kamar ngelonin anak. Nggak perasaan namanya. Walaupun memang orang mertua maklum, tapi paling tidak tuh paling tidak nunjukin wajah lah. Ke dapur pengen bantu. Kalau nanti ternyata kan lebih, coba bayangin. Sama-sama anak kita rewel di kamar, kita kekepin, kita nggak keluar. Sama nanti kita keluar ke dapur, nggak taunya sebentar nangis, kita lari lagi. Itu coba kalau seandainya ibu jadi orang tua, ibu lebih senengan yang model gimana? Apa yang dekem terus di kamar, nggak keluar-keluar, makan diantar, minum diantar, putri itu namanya. Tapi kalau ini biasa sudah, jangan nganggap kayak tamu, jangan apa-apa diantar, apa-apa ngambil sendiri bikin. Sampai Umi nyempatin, padahal begitu masuk dapurnya Bauti, Umi itu shock terus terang. Bauti itu nggak punya kompor gas. Umi nggak pernah nggak pakai kompor gas. Tuh Bu, Bauti itu ternyata semua masanya pakai tungku, nggak ada kompor gas. Tak pikir ada tungku ada kompor gas, nggak nemu. Umi sampai waktu itu memasak airnya Zahra tuh bingung. Duh, mandi ini gimana kata kita. Suruh masak pakai tungku, nggak ngerti. Ya cuma ya kita belajar lah. Sampai Masya Allah ibu pertama kali masak pakai tungku tuh asapnya nyembur semuanya. Cuma ya sudah, cuma kita nggak pengen ya gimana kondisinya gitu ya nggak ngeluh. Sampai Umi tuh nanya, oh Bauti pakai ngeten gitu, nggak pakai itu. Kita basa-basi nanya, siapa tahu tersembunyi tapi Umi nggak tahu gitu. Ternyata emang bener-bener nggak ada. Kata Bauti nyapon do pakai kompor gas, wong kayu akeh nggak tuku katanya. Kayunya tuh buahnya nggak pernah beli, nggak habis-habis kata Bauti. Jadinya begitu Ibu. Baru sampai kita tuh berapa tahun ya, baru Bauti tuh punya kompor itu Umi udah pulang ke Indonesia. Bauti itu baru punya kompor waktu Umi sudah pulang ke Indonesia, dan tiap tahun Umi pulang akhirnya kakak ipar itu mikir kayaknya Mbak Dek Virus tuh kewalahan kalau pakai kompor, itu akhirnya beli. Jadi sebelumnya memang nggak pernah beli, dinikmati, mau masakannya sedap. Orang tua itu kan gitu Bu. Cuma mosok gara-gara kita kompor gas akhirnya kita yang nuntut kan enggak. Jadi gitu loh. Artinya kadang perlu kita tuh apa ya? Udahlah pokoknya sebisanya gitu loh. Ya bisanya memang walaupun enggak karu-karu, walaupun bakar kayunya salah, pokoknya yang penting ada usaha untuk gimana ya? Untuk nyaman dengan orang tua gitu, mertua terutama Bu ya. Makanya kan kadang kita nemuin ada anak cuek, mertuanya nyapu malah nonton. Ada kan model menantu-menantu gitu. Sibuk aja sama suaminya. Nggak pernah ngurusin mertuanya lah kan. Ya memang benar mertuanya mungkin satu sisi senang dia perhatian ke, tapi kan lama-lama gelo. Lama-lama yang namanya hati loh Bu, setan itu pinter. Ibu masih belum ngerasain soalnya anaknya masih SDI-ku. Coba nanti kalau sudah gede. Kalau sudah gede baru kerasa itu. Ya Allah iya, makanya hati-hati kalau milih menantu, jangan cuma modal tampang. Lihat tuh, jadi kalau nyari menantu tuh lihat di dapurnya luas enggak. Kalau megang pisau aja, megang bawang harus pakai kuncupnya. Megang sudah Bu, daripada nanti Bu ngajarin ngomel-ngomel. Ya, jadi cari memang yang pikirannya benar-benar ya. Walaupun mungkin wajahnya biasa, kok terlalu cantik. Memangnya anak kita cuma anak penantu kita jadi pajangan apa? Nyari menantu kalau memang ada yang komplit boleh, udah cantik, soleha, pinter masak, loh itu mah bagus paket komplit. Tapi jarang. Paket komplit tuh susah nyarinya. Nih, terutama yang punya anak laki-laki semua nih. Siap-siap punya menantu perempuan banyak. Jadi saingan. Ya, yang punya anak laki-laki semua nih. Nah, nanti kalau jadi menantu cari menantu gitu. Enggak ya? Baik insya Allah. Makanya kami itu paling nggak suka kalau ada anak santri nggak bisa apa-apa. Kami itu nggak senang. Kami pengen anak santri di sini itu, makanya anak santri di sini dapat tugas suruh belajar masak apa semuanya. Karena kami pengen anak-anak tuh, karena itu pasti manfaat. Dan ternyata Ibu banyak anak santri Banat ini loh, masuk dapur tuh kayak putri salju baru ngeliat dapur.
nggak ngerti panci, nggak ngerti ini, sampai kita nyuruh ini nggak nyambung. Apa mungkin terlalu grogi sama Umi ya? Umi itu kadang sampai husnudonnya gitu, tapi kok kayak kebangetan. Masa Indomie setengah jam nggak mateng-mateng, ini Indomie apa? Allah, Indomie nyonyot itu namanya itu, Bu. Lawang kita masak Indomie 5 menit aja mateng kok. Lu kok ini setengah jam tak tunggu, tak tes, gak nongol-nongol. Keluarnya gak karu-karuan. Terus gimana gini? Masak Indomie itu apa sih, Bu? Merem aja lo bisa. Nah, kalau sampai urusan begitu nggak bisa, itu kan lucu ya. Jadi Bu ya, jadi ajari anak kita itu untuk pokoknya bisa. Kalau apapun nanti ya, akhirnya apa? Nggak ngerepotin dianya nanti kalau ditaruh di mertuanya ibu tuh tenang. Kenapa? Anak ibu udah terbiasa khidmah. Jadi ibu nggak akan merasa pusing. Aduh, anakku sama mertuanya nih. Insya Allah kalau memang sudah ibu bekelin begitu, mertuanya pun akan nyaman. Bu ya. Jadi kalau ada mertua nggak senang sama menantu tuh ada sebabnya. Baik, paham Bu? Jadi nih kisahnya Alqamah tuh begitu. Akhirnya Nabi lalu ya Allah. Ya, padahal banyak ibadah loh ya. Banyak ibadah. Dikatakan rajin baca Al-Qur'annya, rajin Alqamah itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sukhta umma Alqamah hajaba lisana Alqamah an syahadah." Sesungguhnya marahnya ibunya Alqamah kepada Alqamah menjadi hijab bagi lisannya Alqamah untuk membaca 2 kalimat syahadat. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Ya Bilal, intaliq." Pergi Bilal, wajma' li hataban katsiran, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Qalat, "Wa ma tasna bihi ya Rasulullah?" Ibunya penasaran, ngapain kok Rasulullah nyuruh ngumpulin kayu bakar? Untuk apa ya Rasulullah? Akhrikhu binnar, tak bakar aja deh Alqamah tuh pakai api. Qalat ya Rasulullah, waladi katanya. Waladi, ya Rasulullah, anakku mau dibakar katanya dia. La yahtamil qalbi an tahriku binnar baina yaday. Enggak kuat ya Rasulullah hatiku kalau ngeliat anakku dibakar, maksudnya di hadapanku kayak gini. Qala ya umma Alqamah, ibunya Alqamah, fa'adzabullah asyaddu wa aqqa. Ketahuilah siksa Allah tuh lebih syadid, lebih berat dan lebih kekal. Kalau nanti dibakar di neraka mah lebih berat lagi. Kalau cuma di api dunia ini masih ringan, kata Nabi itu. Akhirnya apa Bu? Fa in sarraki an yaghfirillahu lahu farda anhu. Kalau kamu pengen dia tuh dapat ampunan Allah, ridholah kepadanya. Fawalladhi nafsi biyadih, dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. La yantafi'u Alqamah bi salatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi. Enggak manfaat semua salatnya Alqamah. Gak manfaat semua puasa Alqamah, gak manfaat semua sedekah Alqamah, madzumti alaihi sakhita, selagi kamu marah kepadanya. Sebanyak apapun ibadahnya seorang anak, kalau orang tuanya marah, tidak akan ada manfaatnya sedikit pun baginya. Gak bisa dia masuk surga. Amal ibadahnya nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, lalu ibunya Alqamah berkata, "Ya Rasulullah, fa inni asyhadullah, aku bersaksi kepada Allah, wa malaikatahu, dan aku bersaksi kepada malaikat Allah, wa man hadarani minal muslimin, dan semua yang hadir dari orang muslim, anni qad raditu an waladi Alqamah, aku ridho kepada anakku Alqamah. Aku ridho ya Rasulullah, tak maafin deh semua salahnya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intalik alaihi ya Bilal ila liyatu Alqamah." Pergi ke Bilal, fanzur hal yastati an yaqul la ilaha illallah amla. Coba lihat Bilal, bisa enggak tuh Alqamah tuh setelah ibunya ngomong gini dia mengucapkan la ilaha illallah. Fala'alla ummu Alqamah takallamat bima laysa fi qalbiha haya'an minni. Siapa tahu saja mungkin ibunya Alqamah ngomong gini karena malu sama aku, kata Nabi. Mungkin enggak dari hatinya, mungkin cuma lisannya saja, kata Nabi. Fantalik Bilal, akhirnya Bilal pun ngintip ke tempatnya Alqamah. Fasami Alqamah yaqul min dakhilid dar. Jadi lalu min dakhilid dar, lalu Alqamah Bilal melihat, mendengar dari dalam rumah ucapan dari yang terucap dari lisannya Alqamah, la ilaha illallah. Fadakhala Bilal faqala ya haula. Akhirnya Bilal itu masuk lalu berkata, inna sakhta ummu Alqamah hajaba lisanu min ani syahadah. Ketahuilah orang-orang, sesungguhnya marahnya ibunya Alqamah itu menjadi hijab bagi lisannya
Alqamah untuk mengucapkan syahadat. Fa inna ridhaha atlaqa lisanah, ya, dan sesungguhnya ridhonya ibunya Alqamah menjadikan lisannya tuh bisa mengucapkan hal tersebut. Tsumma mata Alqamah min yaumihi fa hadarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghusli wa tafinihi tsumma shalla alaihi wa hadara dafnuhu. Jadi akhirnya Alqamah wafat pada saat itu, dan Nabi pun hadir dalam ikutan ngelayat Alqamah. Fa amara bi ghusli, lalu merintahkan untuk memandikan dan mengafani. Akhirnya Nabi pun ikut menyolati dan juga hadir di pemakamannya Alqamah. Itu Bu ya, ridhonya orang tua menjadikan akhirnya amal ibadah yang lain-lainnya pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tolong jangan sampai ada yang durhaka kepada orang tua. Tsumma qala ala syafiri qabrih wa qala, akhirnya Nabi itu berkata di pinggirnya kuburannya Alqamah, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, orang-orang muhajir dan ansar, man faddala zawjatu ala ummih fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Barang siapa mendahulukan istrinya dari ibunya, maka sungguh baginya laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya semua manusia. La yaqbalullah minhu sarfan wala adla, Allah enggak akan melihat semua amal-amalnya illa an yatuba ilallah azza wajal, sampai dia itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhassin ilaiha, lalu berbuat baik kepadanya, wa yatlubu ridhaha, sampai mencari ridho orang tuanya, faridallah taala fi ridhaha, dan sungguh ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, wa sukhtullah fi sukhtiha, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Subhanallah, ini Bu ya, mafaddola, barang siapa dahuluin istri dari orang tuanya, Allah akan murka kepadanya. Nah, ini adalah tentang masalah durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Baik.